Bapa, dalam nama Yesus, kami mau menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau urapi kami, berikan hikmat, wahyu, dan pengertian supaya kami ngerti kebenaran, hidup kami diubahkan, semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Engkau. Wahyukan diri-Mu, supaya kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan, kami kerjakan, dan kami tahu bisa melihat pengharapan yang ada padamu. Kami akan melihat kemuliaan dan terang-Mu, memimpin kami pada hidup yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Bicara terus dalam hati kami Tuhan, urapi kami dimanapun kami berada, urapi firman-Mu, biar mengubahkan sampai kedalaman batin kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Sehancur apa hidupmu, serusak apapun dalam sisi kehidupanmu, sebejat apapun kehidupanmu hari ini atau masa lalumu, Tuhan sampai hari ini kasih karunia-Nya masih tersedia. Dia sanggup membuat pembalikan keadaan dan memulihkan keadaanmu. Hari ini mungkin hancur, hari ini mungkin gak ada pengharapan, hari ini mungkin putus asa, stres, bingung. Hari ini merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena merasa melakukan banyak kejahatan dan dosa, melakukan banyak pelanggaran, bahkan hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selama Bapak Ibu dengar firman ini, engkau bertobat dan datang sama Tuhan, Tuhan sanggup membalikkan keadaan hidupmu. Saya dulu sekitar umur 17-18 tahun, saya ini bukan siapa-siapa. Saya masih baru ditaruh di dalam hati saya kerinduan untuk mencari Tuhan. Pingin kenal Tuhan sejak waktu SMA, meskipun saya itu nakal sekali waktu SMA. Kehidupan saya itu rusak sekali. Saya pingin kenal Tuhan, tapi saya tahu dalam hati saya, suatu hari Tuhan akan bawa saya ngalami Tuhan. Ternyata sampai hari ini Tuhan menyertai saya dan Tuhan pakai hidup saya ini sepanjang sisa hidup saya ini untuk mempermuliakan namanya. Menjadi saluran berkat, menjadi kepanjangan tangannya, menjadi kepanjangan lidahnya, menjadi orang yang bisa dipercayakan banyak hal dalam kehidupan saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberikan pengharapan. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana di Malang, di perbatasan Malang dan Blitar, di bawah kaki Gunung Kawi, jauh sekali di pedalaman. Keluarga saya sangat sederhana, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang terkenal, tidak ada yang melihat waktu itu. Tapi sejak saya kenal Tuhan, saya mencari Tuhan, saya dedikasikan hati saya dedikasikan hidup saya kejar Tuhan setiap hari. Saya belajar firman, saya mau koreksi semua kesalahan dan pelanggaran hidup saya. Pelan-pelan hidup saya diubahkan, semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin diubahkan. Di ujung hidup saya, sampai hari ini ternyata Tuhan bawa ke dalam pelayanan demi pelayanan dan memberkatin banyak orang. Karena kasih karunia. Makanya tidak punya hak kita ini untuk sombong. Karena saya tahu secara pribadi, saya tahu dari mana saya berasal. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan. Hanya kasih karunia Tuhan saja. Kalau Bapak Ibu hari ini diberkati, posisimu bagus, punya jabatan, dan dulunya bukan siapa-siapa, bersyukur dengan semua hal yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Di balik semuanya ini, Tuhan punya maksud dan tujuan ilahi, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupanmu. Namanya diagungkan melalui kehidupan kita. Jadi kita nggak punya hak. Segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, dan untuk kemuliaan namanya. Saya perhatikan, ada orang-orang yang dulunya bukan siapa-siapa, dan sekarang dipakai Tuhan luar biasa, jadi berkat bagi banyak orang. Dulunya bukan siapa-siapa, karena penyertaan Tuhan. Jadi sebenarnya selama kita ini berjalan bersama Tuhan, masih ada pengharapan untuk masa depan kita. Masih ada pengharapan yang powerful. Dan Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Hari ini Bapak belur, teraniaya, tersakitin, merasa terhina, tidak berharga, nggak bernilai. Tapi Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Mungkin dulunya Bapak Ibu melakukan penyimpangan seksual, berzina, kumpul kebo, melakukan kejahatan atau apapun lah namanya. Melakukan pembunuhan sekalipun, melakukan kekejian-kekejian di hadapan Tuhan. Tapi selama hatimu bertobat dan berubah, Tuhan sanggup buat hidupmu jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Nah, kita hari ini akan belajar dari dua tokoh orang ini yang dulunya hidupnya ini bukan siapa-siapa. Hidupnya ini
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia ngalami Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, ini pengalaman yang penting, mengubahkan seluruh kehidupannya, mengubahkan masa depannya. Dan banyak hal, kalau kita izinkan Tuhan memimpin hidup kita, Tuhan akan bawa hidup kita ini mengalami sesuatu yang ilahi. Jadi ada pengharapan Bapak Ibu, sebejat apapun kelakuanmu, serusak apapun yang kamu kerjakan dan kamu lakukan, masa depanmu seakan-akan nggak ada pengharapan. Tapi selama engkau kejar Tuhan, engkau cari Tuhan, masih ada pengharapan di hadapan Tuhan. Tuhan dari dulu kekal sampai selama-lamanya, dia tidak pernah berubah. Dia selalu pingin anak-anaknya itu diberkatin Tuhan. Dia pingin semua orang yang percaya kepada dia itu menikmati hidup. Sebab Tuhan datang untuk memberikan kehidupan, dan kita supaya menikmati kehidupan dan kelimpahan di dalam anugerahnya sepanjang hidup kita di muka bumi, jadi berkat, memberkatin banyak orang. Hidup kita dipulihkan dan akhirnya dipakai untuk memulihkan banyak orang. Sekarang kita akan lihat di Yohanes pasal yang keempat. Bapak Ibu nanti baca seluruh perikop ini dan kita akan singkat saja. Ketika Yesus berjalan melintasi daerah Samaria, maka sampailah dia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Itu dulu itu tanah yang diberikan Yakub kepada Yusuf. Nah, sekarang kita lihat di Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang kira-kira ini. Maka datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah seorang lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadikan mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar kepadanya kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak susah datang ke sini untuk menimba air. Ini perempuan punya kerinduan secara rohani. Di ayat 16-nya kata Yesus kepadanya, Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ternyata perempuan ini kehidupan keluarganya tidak benar, kehidupan secara seksualnya tidak benar, pernikahannya nggak benar. Dia udah nikah berkali-kali dan pernikahannya hancur, dan sekarang didapatin dia nggak menikah, tapi hanya sekedar kumpul kerbau. Ini orang seakan-akan tidak punya pengharapan loh. Kenapa? Dia merasa tertolak, dia mencari air di siang hari. Kalau siang hari kan lagi terik-teriknya, nggak ada orang. Mungkin dia merasa malu, jadi gosip, jadi gunjingan, merasa tidak berharga, nggak berasa bernilai. Tapi ketika ketemu dengan Yesus, dia menerima perkara rohani daripadanya. Dan nanti Bapak Ibu baca semuanya di seluruh perikop ini, Bapak Ibu akan tahu jalur ceritanya, dan kita akan singkat saja. Sekarang kita lompat di ayat yang ke-39. Gara-gara perempuan ini yang ketemu dengan Yesus dan berubah, bertobat, ngalami pertobatan, apa yang terjadi? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kau perbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Powerful. Seorang yang hidupnya rusak, hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tiba-tiba dia ngalami Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan, dia terima perkara rohani, hidupnya benar-benar jadi berkat. Satu
kota diubahkan karena kelakuannya. Masih ada pengharapan, Bapak Ibu. Hidupmu sehancur apa, serusak apapun, ketika engkau cari Tuhan, ketika engkau kejar Tuhan, Tuhan masih memberikan pengharapan kepada orang yang mencari Dia. Kuncinya itu bertobat. Ketika Yesus diperhadapkan dengan orang yang kedapatan berzina, yang diperhadapkan hanya perempuan saja. Kalau kedapatan berzina harusnya laki-laki dan perempuan, yang diperhadapkan ternyata hanya perempuan saja. Suruh orang ngantri bagaimana menurut hukum Musa harus dilemparin batu, dan ternyata Yesus ngomong kalau ada orang di antara kalian yang hidupnya benar, tidak berdosa, lebih suci dari perempuan itu, suruh lemparin batu, ternyata mereka lari semuanya. Yesus nggak hakimin, tapi Yesus memberikan kesempatan, pergilah, bertobatlah, dan akhirnya tidak terjadi penghukuman. Yesus hari ini masih tersedia kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, sebejat apapun, melakukan kejahatan, dosa kayak apapun juga, datang sama Tuhan, karena kasih setia Tuhan masih tersedia. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, Allah adalah setia dan adil. Dia mengampuni dosa kita. Kalau kita mengaku dosa di hadapannya, diampuni dosa kita. Ketika Tuhan ampuni dosa kita, kita harus mengaku dosa dulu di hadapan Tuhan. Ngomong terus terang. Mengaku dosa itu bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Bapak Ibu datang sama Tuhan, minta ampun, akuin dosamu dan pelanggaranmu. Ada beberapa prinsip yang beberapa gereja ajarkan. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Itu bukan keterbukaan sama manusia, itu keterbukaan sama Tuhan. Jadi hidup kita itu transparan di hadapan Tuhan. Terbuka sama manusia nggak memulihkan hidupmu kok. Kamu mesti terbuka sama Tuhan. Mau bertobat, akuin pelanggaranmu, akuin kesalahanmu, akuin dosamu, dan mulai detik engkau akuin, engkau ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Sejak saat itu ketika engkau mengaku berdosa, diampuni dosamu, diampuni pelanggaranmu, dan mulai sejak saat itu engkau harus hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, menyerahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sepenuhnya sama Tuhan. Mulai hidup takut akan Tuhan, mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Ambil keputusan yang benar. Dan pelan-pelan ketika engkau mulai berjalan dalam kebenaran, engkau harus menyelaraskan pikiranmu. Kalau hari ini ya bikin dosa pelanggaran, engkau datang sama Tuhan. Engkau baru berzina mungkin, baru selingkuh, baru nipu, baru berdusta, baru membunuh atau melakukan kejahatan apapun lah namanya. Bapak Ibu sadar, diinsapkan Roh Kudus, bertobat, datang sama Tuhan, akuin dosamu. Ketika engkau mengaku dosa, dengan kasih karunia-Nya Yesus ampuni dosamu, ampuni pelanggaranmu. Nah, ketika engkau minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni, posisimu dikuduskan kembali. Manusia rohmu dikuduskan. Nah, tapi di area jiwamu itu akan didakwa setan. Kamu ngapain kamu kan berdosa, kamu kan berbuat jahat, kamu kan baru melakukan dosa, ngapain cari Tuhan, ngejar Tuhan. Setan itu mendakwa di area pikiranmu, di area perasaanmu, di area kehendakmu itu, di area jiwamu yang didakwa. Nah, ketika ada dakwaan seperti itu, Bapak Ibu harus lawan. Ingat bahwa Tuhan sudah memberikan pengampunan. Alkitab katakan, dosamu merah seperti gerimis pun akan dibuat putih seperti bulu domba, dibuat putih seperti salju. Sekalipun dosamu jahat kayak apapun juga, ketika engkau bertobat dan berubah, Tuhan berikan pengampunan. Tapi di sisi jiwa ini terus didakwa setan. Tapi kita harus menyelaraskan jiwa ini kepada firman. Selaraskan kepada firman. Kamu mesti ngerti firman. Kalau enggak jadi bulan-bulannya setan, didakwa terus, kamu merasa enggak layak. Kalau kamu enggak merasa layak, kamu merasa berdosa terus, Bapak Ibu enggak punya keberanian untuk datang menghampirin tahta Allah. Ketika mau berdoa, tertuduh terus. Ketika mau berdoa, rasanya kok enggak layak terus. Padahal di mata Tuhan, Bapak Ibu udah dilayakkan. Tapi setan akan dakwa terus. Ya, Bapak Ibu mesti ngomong, mulai hari ini aku kudus, aku suci, aku berkenan di hadapan Tuhan. Karena aku udah mengaku dosa, Tuhan ampuni dosaku. Pegang janji Tuhan, mulai jalan dalam kebenaran, mulai hidup benar. Pelan-pelan Bapak Ibu ketika mulai mencari Tuhan, selaraskan pikiranmu. Dan Alkitab katakan berubahlah oleh pembaruan budimu, di area jiwamu diselaraskan dengan firman, dicocokin dengan firman. Suka tidak suka harus paksa hidup sesuai dengan firman, ketepatan nilai. Ketika Bapak Ibu hidup mulai firman, sesuai dengan firman, Bapak Ibu mulai diperbaharui, terus jalan sama Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan buat hidupmu mengalami kemenangan. Tuhan akan bawa pelan-pelan hidupmu diubahkan. Perempuan ini gara-gara dia menerima
sesuatu yang ilahi yang datangnya dari Tuhan. Dia ingin bertobat dan berubah, dan ternyata dipakai untuk merubah sebuah kota. Masih ada pengharapan. Sekarang kita akan lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ini seorang pembunuh yang luar biasa, tapi ternyata dipakai Tuhan ketika dia bertobat dan mengalami Tuhan. Kuncinya adalah bahwa ibu harus mengalami Tuhan secara pribadi. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 mulai ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, akhirnya menjadi pengikutnya Yesus, pengikut Kristus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengarannya lah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau Tuhan?" Katanya, "Aku Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Dia ngalami Tuhan, diubahkan Tuhan, didoakan oleh Ananias, matanya yang buta 3 hari itu terbuka. Sejak itu dia jadi pengikutnya Kristus yang benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh. Akhirnya hidupnya jadi berkat, dan Tuhan percayakan dia nulis 3/4 kitab perjanjian. Dia rasul yang powerful sekali loh. Sekarang kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Kita lihat buktinya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia jadi rasul Tuhan loh. Jadi hamba Tuhan yang powerful. Lihat di 2 Korintus sekarang pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat dan kuasa-kuasa. Dia menjadi rasul yang paling hina karena menganiaya jemaat. Bahkan ketika Stefanus dianiaya di depan matanya, dia santai aja, dia rileks aja. Bahkan dia minta surat untuk menganiaya orang Kristen. Tetapi setelah dia bertobat, dia berjumpa dengan Tuhan. Di 2 Korintus diteguhkan dengan kesabaran oleh tanda-tanda mujizat dan kuasa membuktikan bahwa kerasulannya benar-benar powerful. Dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Sampai sepanjang hidupnya Paulus adalah orang yang mengalami pewahyuan Kristus secara utuh, powerful sekali. Jadi Bapak Ibu, jangan putus asa, masih ada pengharapan kok. Hari ini kondisi apapun yang Bapak Ibu alami, ada pengharapan di hadapan Tuhan. Perempuan Samaria itu dipakai Tuhan jadi berkat, sebuah kota diubahkan. Saulus ketemu Tuhan, dan Tuhan ubah menjadi Paulus, menjadi orang yang dipakai itu menjadi rasul. Banyak tokoh yang lain. Bapak Ibu, jangan pernah bergantung dengan masa lalumu. Hari ini apa yang ada, jalanin. Proses-proses yang diizinkan Tuhan itu membuat Bapak Ibu semakin kuat. Membentuk hatimu, memproses hatimu. Kalau hari ini engkau sedang bergumul, engkau sedang mengalami peremukan, itu yang diizinkan Tuhan untuk mempersiapkan hatimu. Tinggal tunggu waktu saja, pembalikan keadaan akan segera terjadi. Tuhan akan muncul dalam kedahsyatannya. Tuhan akan muncul dalam kekuatannya yang powerful dan dahsyat. Hidupmu akan diubahkan. Semakin hari, semakin jadi berkat. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Hari ini udah teriak, udah putus asa. Lah, sopo pak, aku bukan siapa-siapa. Saya dulu juga bukan siapa-siapa kok. Nggak ada orang yang mau deket saya. Nggak ada yang mau kenal saya. Nggak ada yang mau dengerin khotbah saya. Siapa saya? Hari ini Bapak Ibu mau dengerin khotbah saya karena ada pengurapan, ada hikmat, karena kasih karunia Tuhan saja. Semua orang dulunya bukan siapa-siapa, tapi ketika ketemu dengan Tuhan, hidupmu akan diubah menjadi orang yang jadi berkat, orang yang menjadi kepanjangan lidahnya Tuhan, kepanjangan mulutnya Tuhan, jadi kepanjangan tangan Tuhan. Hidupmu akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Jalan terus sama Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu alami, fokusmu kepada Yesus. Jangan fokus ke masa lalu terus. Kalau kamu fokus ke masa lalu, kamu akan terus dituduh, didakwa setan bahwa kamu bukan siapa-siapa, kamu nggak layak, kamu melakukan kejahatan, kamu orang berdosa, kamu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Paulus ini dulu penganiaya jemaat. Tapi lihat, apa yang menjadi kebanggaannya Paulus, itu dianggapnya sampah. Dia seperti
ibaratkan seperti seorang pelari. Dia lari kepada tujuan ke depan, bukan terus melihat ke belakang. Sesekali kita melihat belakang untuk berkaca diri, untuk supaya belajar bergantung sama Tuhan, koreksi diri, it's okay. Tapi kalau Bapak Ibu mau berlari ke depan, kau lihat ke belakang terus, hidupmu akan babak belur, hidupmu akan tersandung, hidupmu akan jatuh, hidupmu akan tertatih-tatih. Kebanyakan orang Kristen, kebanyakan melihat ke belakang tanpa mau melihat ke depan. Dilihat dosanya, dilihat tidak layaknya, dilihat perbuatannya masa lalu. Engkau melihat perbuatanmu masa lalu, kamu akan diseret terus jatuh dalam dosa masa lalu terus. Sekarang kita lihat ke depan, lihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Paulus melihat ke depan. Perempuan Samaria itu, dia melihat ke depan. Ketika melihat ke depan, Tuhan akan putar balikkan keadaanmu. Tuhan akan ubah masa depanmu menjadi masa depan yang penuh pengharapan, hidup menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu, dan banyak orang yang diubahkan, dan ujung dari kehidupanmu begitu powerful dan dahsyat. Jadi berkat bagi banyak orang. Jadi tidak ada orang yang harusnya putus asa. Harusnya tidak ada orang yang letih lesu lagi karena melihat kekuatan Tuhan. Ketika melihat kekuatan dan tujuan Tuhan dalam hidupmu, harusnya engkau bisa melihat masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam Tuhan itu ada masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam Tuhan ada jaminan untuk masa depan. Allah tidak pernah berubah, dahulu kekal sampai selama-lamanya. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang bikin breakthrough, Dia Allah yang bikin terobosan, Dia Allah yang menyertai, Dia Allah yang dari dahulu kekal selama-lamanya tidak pernah berubah. Menjagai, memproteksi, melindungi, membawa hidup kita berkemenangan sampai garis akhir. Nah, saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat hidupmu semakin hari semakin diubahkan, hidupmu semakin ngalami Tuhan, hidupmu semakin mempermuliakan nama Tuhan, dan engkau bisa melihat masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Jangan lelah, jangan putus asa, jangan stres, tapi fokus kepada Tuhan yang mempunyai pengharapan. Allah yang pegang hidup kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang punya tujuan dalam hidup kita, Allah yang tahu semua detail tubuh kita, bahkan sel-sel dalam tubuh kita. Dia tahu, Dia mengerti keluhanmu, jeritanmu, masalahmu, persoalanmu. Dia tahu tetesan air matamu, Dia tahu. Bahkan jumlah rambut di kepalamu Dia tahu. Apalagi persoalan masalah yang Bapak Ibu hadapin. Dia Allah yang setia yang tidak pernah berubah. Dia akan buat hidup mengalami kemenangan demi kemenangan. Berjalan terus dalam Tuhan, jangan putus asa. Hidup takut akan Tuhan, engkau akan menikmatin sesuatu yang ajaib yang Tuhan siapkan di masa yang akan datang. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerahmu. Kami berdoa hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikanmu. Engkau masih menerima kami, memberikan masa depan yang penuh pengharapan atas hidup kami, dan Engkau sendiri tuntun terus hidup kami, ngalami breakthrough, ngalami terobosan, hidup kami diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terus terima kasih buat firman kami materaikan dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu. Firman jadi kehidupan, dan kami berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan. Kami melihat masa depan kami ada pengharapan, ada breakthrough, ada terobosan. Kami melihat Allah adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan. Mau berdoa untuk setiap orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Ku lihat bakung yang berkembang,